orang kan gini ya, maksudnya orang kerja tuh kan apa ya, cocok-cocokan juga kan. Iya sih, benar. Humanis juga gitu, gak cuma lihat teknikal doang, tapi kan lihat, wah ini orang kayak asik nih, aja udah lah kerja sama gua aja lah, kan gitu kan rata-rata kan ya. Iya, betul. Itu mau ngomong dari kita sendiri ya berarti kan ya. Nggak mungkin Iya. dipaksakan kamu harus ini. Kalau dia yang sendiri nggak mau, Nah, iya. ya udah kan berarti kan ya udah Betul. selesai, tutup aja. Iya, makanya itu emang ya, ya itu sih kalau gue boleh jujur sih begitu sih, kalau demografi skill ini apa orang-orang kita tuh kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari sisi skill, kalau saya nggak tahu di kita itu atau di apa namanya di Indonesia itu peran dari sertifikasi Oh ya. itu mungkin kepakainya ketika ada project. Iya sih, emang sih. Base end project, Base end project. dicari yang punya sertifikasi ini segala macam. Iya. Gitu ya. Tapi kalau di luar, kalau kita nge-apply pekerjaan itu bakal dilirik nggak? Terus terang aja ya. Oke, jadi gua ada yang melirik ada yang enggak. Oh. Tapi kalau misalkan dari pengalaman gue ngobrol sama orang-orang sana, itu kebanyakan enggak. Kebanyakan ya. Oke. Mostly itu mungkin 60-70% lah. Jadi ada beberapa orang, jadi pernah, ini lucu sih. Jadi ada 2 orang, jadi itu kalau di company luar itu kan, kalau di kita kan cuma ada manajer sama engineer gitu kan. Iya, betul. Ya, dan manajer pasti di atasnya engineer gitu kan. Kalau di company gue sebelumnya, itu tuh namanya manajer sama engineer itu bisa sama levelnya. Bisa sama. Jadi mereka ada stepnya gitu. Jadi ada level untuk engineering manager, ada level untuk namanya IC, individual contributor. Nah, jadi setara. Jadi gue punya 2 kolega, mereka tuh sebenarnya setara walaupun yang satu manajer. Jadi satunya itu manajer level 2. Nah, teman gue yang satunya lagi dia IC engineer level 5. Di company itu setara. Dari segi gaji, dari segi apa itu setara. Berarti kalau dilihat dari struktur organisasi, mereka itu satu level gitu ya? Satu level. Wow. Ya sebenarnya hitungannya enggak sih, kalau digambar memang harus report ke si manajer gitu. Harusnya kan? Harusnya, tapi memang dari segi apa sih ya, intinya kita semua tahu lah kalau misalkan kalau di company gue sebelumnya manajer level 2 sama engineer level 5 itu sama. Gitu. Mereka punya satu kedudukan yang sama, cuman ya karena formalitas kan, report segala macam, manajer harus yang handle report gitu kan. Iya. Nah, mereka pernah debat depan gua tuh ada sejam. Jadi yang si engineer ini bilang waktu kita mau hiring orang kan, si manajer ini dia itu sangat namanya benar-benar harus sertifikasi tuh harus dilihat dulu gitu, itu harus. Satunya enggak. Yang engineer itu? Iya, yang engineer tuh enggak penting, coba gini segala macam. Ya langsung debat gitu lama gitu. Tapi memang betul. Jadi memang ada perdebatan di sana banyak, tapi mayoritas enggak. Mayoritas ya. Mayoritas ya, iya. Malah ya. Soalnya sekarang itu kan banyak banget vendor-vendor yang mulai ngeluarin sertifikasi profesional ya. Betul. Kalau zaman kita dulu pada saat kuliah mungkin cuma 1-2 Cisco misalkan, kan yang paling terkenal dulu kan. Kemudian baru mulai dari security, IC Council, mulai. Nah, sekarang tuh banyak banget. Sun, Isaka dan seterusnya. Iya. Nah, itu saya pikir itu bisa menaikkan dalam tanda kutip harga jual kita. Kalau menaikkan sih harusnya bisa ya. Apalagi kan HR kan biasanya kan mereka nggak terlalu ngerti apa-apa, tapi kan kalau minta sertifikasi banyak gitu kan ya pasti dong. On paper orang yang punya sertifikasi emang enggak. Kalau lihat dari kasat mata kan, ini lebih panjang nih gitu kan, kayak gitu. Iya kan, pasti lebih diprioritasin. Cuman untuk sampai keterima itu enggak, karena memang prosesnya adalah rata-rata ya beneran teknikal. Itu tadi suruh benar-benar teknis ngehack, atau ya interview panjang. Saya pernah interview tuh dia sampai buka sheetnya itu, lembarannya itu pokoknya di total saya interview 2,5 jam. 2,5 jam? Itu full, satu orang doang? Saya doang waktu itu. Full saya ditanyain mulai dari protokol kecil, misalnya HTTP apa, HTTPS apa, FTP apa, portnya berapa segala macam. Itu gue 2,5 jam tanya. Jadi sertifikasi ngaruh apa enggak? Tergantung. Bisa lolos pertanyaan itu enggak, ujian itu enggak gitu. 2,5 jam pernah. Gue inget dari jam 5 sampai setengah 8. Akhirnya gue waktu itu, tapi untungnya interview tahu gue muslim, jadi kayak gue boleh soal benar nggak?
boleh gitu. Dikasih waktu 10 menit untuk istirahat sama sholat gitu. Terus gue maghrib lanjut lagi sampai 7:30. Jam 5 sampai jam 7:30 gue interview. Nggak lemas tuh, Mas? 2,5 jam. Gue udah berkunang-kunang sih, emang sih udah nggak kuat kan. Ada berapa udah pertanyaan gitu gue ngerti. Udah gue bilang ya nggak tahu gitu. Serius. Ada berapa ya gitu. Iya. Jadi enggak ya ngaruh, balik lagi yang penting bisa jawab pertanyaan itu waktu interview. Gitu aja sih. Ya yang dikhawatirkan tuh kan kasusnya kayak orang itu yang tadi Mas Habibie bilang kan. Iya. Sertifikasi banyak. Secara ini lembat di on paper itu banyak banget kan. Kalau misalnya nggak ada bantuan dari pihak misalkan teknis atau engineer-nya buat ngetes segala macam, lolos tuh. Ya, iya pasti. Di mata HRD kan, ini lumayan hebat. Kan. Tapi luar negeri rata-rata nggak sih. Rata-rata pasti ada engineer yang turun tangan pasti ada. Mereka so far yang gua alamin tuh seleksinya cukup fair. Maksudnya nggak ada orang, misalnya gua apply security engineer tapi ternyata nggak ada orang, jadi HR doang yang ngeliat itu nggak ada. Selalu ada engineer pasti yang nanya. Dan ya itu pertanyaannya kebanyakan teori sih. Apa HTTPS tuh gimana, handshake-nya gimana segala macam tuh gua harus jelasin. Oh itu mah teori banget berarti ya? Iya. Memang itu rata-rata begitu sih. Anyway, hit. Sip. Harus apal. Bener harus apal. Gue tuh ada gue waktu itu ini terakhir ya, apa namanya gue mau jelasin. Jadi waktu itu gue dapat interview dari TrueLayer, itu jadi kayak perusahaan payment di Inggris gitu. Jadi sama teori juga, total 1,5 jam lah gitu. Gue bisa jawab semuanya. Terakhir gue inget banget gagal gue di mana. Gue disuruh jelasin HTTPS handshake. Gue bilang begini. Oke Bi, sama sertifikatnya juga gimana caranya dia sampai dapat share secret key-nya gitu kan. Kapan dia exchange, kapan dia ini segala macam, kapan dia expire, kapan dia re-exchange, kapan dia dipakai terus. Gue bengok, gue cengok coy. Ya gitulah gue. Gue kan tinggal pakai HTTPS, gue bilang gitu kan. Serius jawab gitu? Ya maksudnya ya gue udah gak kuat. udah gue udah angkat alat pegangan tangan tuh betul pegangan tangan gitu kan. Dia ketawa juga sih gitu. Ya. Tapi maaf ya Mas ya, apa namanya, ini kan ceritanya kan Mas masih cyber security, ya berarti harus ngerti dong kayak begitu-gitu. Iya Pak, maaf saya terusan nggak ngerti, bilang gitu kan. Habis itu gue inget banget notes dari interviewernya, akhirnya dia ngasih notes ke gue ditolak. Dibilangin semuanya terjawab bagus, cuman satu itu aja yang kurang dan kami menuntut sempurna gitu. Wah. Iya. Ketat juga ya berarti ya, di sana selektif banget ya. Selektif. Sama ya itu penguasaan teori itu ya itulah apa namanya, untuk lolos interview itu penting. Gitu. Tapi ini sih biasanya perusahaan-perusahaan gede sih, tapi kalau perusahaan kecil ya medium ya small medium lah, rata-rata tuh ya praktikal aja langsung. Pernah nggak install ini, pernah nggak install itu, pernah nggak pakai tools, biasa kayak gitu sih. Tapi ini biasanya perusahaan-perusahaan gede. Sama Facebook dulu sama, saya cuma 15 soal, satu soalnya itu dikasih nilai setengah doang, nggak lolos. Harus full bener semua. Iya. Temen saya ada yang lolos. Lu lolos ke interview kedua? Iya lolos. Jadi kalau boleh tahu skor lu berapa? 15 gitu. Ya dia betul semua. Oh ya udah, oke, emang ya fair gitu. Gua kira dia gak ada protes apa ya. Ya sok aja gitu kan. Iya makanya. Aduh, gila. Apa ya, kalau misalkan bukan mau ngebandingin sih sebenarnya, cuman tetap aja harus dibandingin, komparasi sih sebenarnya. Kalau di tes mungkin di kita nggak se-strict gitu. Gitu, pengalaman saya juga ngobrol ya sama lulusan alumni juga, biar dapat kerja di mana gini, tesnya gimana. Ya alhamdulillah Pak, bisa cuma gini-gini doang misalkan. Bisa dapat kerja. Enak dong kalau gitu kan. Penting kan enak. Social skill-nya masuk gitu kan. Betul. Iya. Kalau lu kenal dianya si bapaknya, ya udahlah, dari sini nih gitu kan, selesai kan. Memang lebih enak sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Iya. Iya. Jadi gimana nih teman-teman, ada yang masih tertarik nggak atau mengundurkan diri nih? Enggak. Harusnya jadi motivasi harusnya ya. Tadi balik lagi ya, gua kan udah ketemu banyak orang kita gitu kan. Skill tuh kalian masuk gitu aja sih gue bilang. Oke, emang tadi yang gua bahas tadi itu emang pencilan ya, 1-2 perusahaan gede kayak TrueLayer, Facebook, itu kan perusahaan gede. Ya wajar lah gitu kan. Tapi kalau misalkan medium itu enggak rata-rata enggak. Yang perusahaan saya sekarang itu juga
waktu saya interview, saya juga harus interview sama klien sebelum akhirnya diputuskan kayak, oh gue bisa nih kerja sama si klien ini. Itu juga sama, cuma ditanya pernah pengalaman pakai Terraform gitu-gitu segala macam. Terus ya apa namanya, emang cara strategi gimana? Enggak, itu apa benar-benar nggak, bukan kayak tadi, nggak separah tadi itu. Praktikalnya gimana gitu, nggak terlalu dalam lah. Kalau tadi memang itu kayak perusahaan besar gitu ya. Iya, mereka emang ya mungkin orang nerd kali, dalam artian yang benar-benar definisi tahu banget gitu, dan bisa ya tahu lah, gue juga ngerti lah gitu. Iya. Oke. Nah, terkait ini apa namanya tadi masalah fresh graduate. Misalkan khusus teman-teman yang lagi nonton ya, yang baru lulus dan punya cita-cita, kalau misalkan udah pengalaman pengen keluar, mungkin secara experience mereka udah punya nih gitu kan ya, tapi ini nggak punya apa-apa nih. Jangan lu juga nggak punya apa-apa. Tapi kan pernah jadi pas jadi apa network admin ya, itu kan karena teman. Tapi masih kuliah juga posisinya. Masih kuliah ya. Iya. Jadi kembali lagi, networking penting. Networking ya? Aja. Iya. Saya selalu ngomong ke teman-teman, ke orang-orang adik kelas saya yang nanya ke saya pertanyaan yang sama. Itu kan gua kan nggak punya pengalaman segala macam. Udah bro, you keep networking aja terus gitu kan. Oke, di saat yang sama harus skill dinaikin terus, mau practice diri segala macam, tapi networking penting. Maksud gua gimana? Jadi gini, waktu masih kuliah dulu juga, itu tuh gua tuh mengerjakan, bisa dikatakan ngelempar batu kena dua burung, dalam artian apa namanya, kalau orang bilang apa sih, satu dayung dua pulau terlampaui. Nah ya kan gitu kan, 2-3 pulau terlampaui. Nah gue kayak gitu, jadi gue seneng ngobrol sama orang. Orang ini rata-rata non teknis, tapi mereka kayak punya bisnis segala macam gitu kan. Ya udah pak, apa namanya, saya bisa nih, apa namanya, saya ngerjain bikin websitenya gitu, saya bisa kok gitu. Itu saya sering kayak gitu waktu saya mahasiswa. Makanya saya suka nongkrong itu kayak gitu sebenarnya. Jadi ketemu sama orang-orang random, ngobrol segala macam. Maksudnya dalam artian temennya teman gitu kan. Saya punya teman, dia punya teman gitu kan. Kita hangout aja ngobrol. Iya nih gue lagi bikin ini segala macam. Ada nggak ya kalau gue yang bisa bikin software untuk ini gitu. Gue langsung angkat tangan, gue betul. Gue nggak pakai mikir. Gue bisa pak gitu. Langsung aja. Oh bisa, kamu kan masih masuk. Saya udah biasa ngerjain ini, biasa saya bisa gitu. Dan saya deliver beneran, bukan saya kabur gimana gitu, nggak pernah. Saya langsung benar-benar deliver beneran gitu kan, selalu. Pas kan, jadi networking dapat, iya kan, skill juga naik karena kita ngerjain proyek. Penghasilan juga dapat. Oh iya, nomor satu kan? Itu nomor satu. Ya begitulah kurang lebih. Makanya saya juga suka cabut gitu. Waktu kelas ya kayak gitu. Ya termasuk juga ada salah satu ini ya, apa namanya, software engineer yang di Cyber Army kan. Itu juga ada yang masih mahasiswa tuh, mahasiswa saya. Karena dia yang secara tadi ya, apa namanya, ngobrolnya, komunikasinya ngedeketin saya gitu ya, lebih enak ngobrolnya segala macam. Jadi saya tahu mahasiswa yang, oh ini yang saya kenal, yang saya ingat itu kan mahasiswa yang kalau yang nggak benar-benar aktif, yang bikin masalah biasanya. Iya, emang. Itu doang yang paling saya ingat tuh. Iya, benar. Yang sering ngadep sama yang sering ngadepnya karena masalah. Gitu. Iya. Nah, pas kebetulan dapat informasi butuh apa namanya, front end, ya saya rekomendasiin. Kan sebenarnya ya kayak gitu kan. Iya kayak gitu persis. Jadi mahasiswanya jangan cuma diam gitu maksudnya. Nah itu maksudnya. Sayang. Nggak ada bedanya sama dengan ke luar negeri. Lah iya kan, nggak ada bedanya kan. Saya juga deliver. Waktu saya pindah ke Dubai dari Singapura juga deliver, tapi emang dari LinkedIn sih, tapi deliver gitu. Iya. Nah, apa namanya, teknis skill, maksudnya kan mahasiswa fresh graduate tadi kan udah ditempa berbagai macam mata kuliah gitu kan ya, segala macam. Ketika mereka masuk dunia kerja, pertanyaannya, kepake nggak? Waduh. Pengalaman ini berat nih, karena saya nih ada mas nonton saya langsung diincer nih kalau salah nih. Nggak ikutan ya, saya cuma host doang. Oke, gua akan berikan fair review. Oke. Jadi gue mulai dari mana? Ayo. Jadi gini. Ini kita bicara pengembangan software secara umum ya. Karena memang kan jurusan gue kan informatika. Jadi memang sebenarnya fokus kita tuh di pengembangan software.
yang gue lakuin cyber security DevOps itu sebenarnya agak di luar topiknya. Tapi anyway, kita bicara itu dulu. Jadi sebenarnya banget ya, kalau untuk skala kecil bisa dikatakan software untuk mungkin cuma 100 orang, maksimal ya 1000 orang atau 100 orang lah, kecil, skala kecil banget. Pengalaman kuliah, gue harus ngomong terus ya. Kuliah tuh nggak perlu kuliah kayak gitu, itu bisa belajar sendiri. Kalau cuma untuk membuat software skala kecil 100 orang, 50 orang gitu, sekecil itu ya, itu nggak perlu kuliah menurut gue. Itu tinggal ikut bootcamp 3 bulan beres. Jadilah pokoknya ya. Jadi apa yang diajarin di kuliah, di kampus gue terutama, itu adalah bagaimana tadi fundamental komputer. Kenapa komputer tuh bisa begini? Kenapa bisa begini? Kompleksitas algoritma segala macam, kita ngitung segala macam. Terus database, IR diagram segala macam, kita ngedesain IR diagram, ini ada normalisasi, ada naruh indeks segala macam gitu kan banyak kan. Teorinya banyak. Itu untuk apa? Kalau kita kerja untuk di perusahaan yang skalanya jutaan orang. Itu baru harus kuliah, nggak bisa bootcamp doang tuh nggak bisa. Bootcamp itu nggak menjawab itu. Saya ketemu orang bootcamp, dia jago banget. Dia dari bukan jurusan teknologi sama sekali, Dia akhirnya resign, dia pakai uang tabungan sendiri 3 bulan, dia bayar 40 juta untuk bootcamp ini. Yang bootcampnya bagus, dia full time gitu kan, ceritanya bootcamp ini 3 bulan. Switch job ceritanya dia? Nggak cuma itu, dia itu dari perusahaan, dari jurusan non IT sama sekali. Non IT sama sekali loh ya, nggak ada IT sama sekali, pokoknya itu jurusannya entah berantah lah gitu kan, kalau saya sebutin ntar orangnya tahu. Tapi dia bootcamp jago, gue harus akuin waktu ketemu, jago amat sih lo gitu segala macam gitu kan. Nah, ketika udah masuk ke dalam teori, misalnya artian tadi optimasi indeks segala macam, nah itu dia yang lulusan bootcamp rata ya bingung udah langsung gitu. Nah, mereka nggak bisa. Nah, jadi kalau untuk skala kecil, menurut gua kuliah itu kepake atau enggak, baik yang nggak kepake. Tapi kalau skala besar, teori-teori yang diajarin di kuliah segala macam itu di textbook itu kepake. Pertama, di kerjaan pasti kepake untuk diskusi segala macam, ini optimasi segala macam. Kedua, ya pas interview ditanyain kayak gue tadi kan, kayak HTTPS itu apa, jelasin dari awal gitu. Tergantung di mana kerjanya gitu. Karena bootcamp doang kan nggak mungkin sampai diajarkan konsep kan ya, teori segala macam kan ya. Itu dia nggak mungkin. Ya memang cuma 3 bulan. Tapi gue cukup impresi dengan mereka. Loh kok ini orang non IT nggak tiba-tiba 3 bulan kemudian jadi kayak begini, dia udah ngerti ngoding segala macam, deploy segala macam. Jago amat gitu. Ini bootcampnya jago atau pembimbing jago atau dua-duanya gitu kan. Gue sampai mikir kayak gitu. Iya makanya. Berarti tetap penting lah ya. Artinya kalau kita ingin kerja dengan, karena gini, lulusan SMK pun sekarang ya RPL, itu juga sudah diajarin bikin program. Oh iya pasti. Kemudian juga mungkin beberapa proyek juga diikut sertakan segala macam. Nah tapi saya berani ngomong ke anak-anak kelas saya, kamu kalau diadu sama SMK, saya berani taruhan kamu kalah bikin program. Oh iya benar itu benar. Karena mereka udah terbiasa dari awal. Iya, SMK kan memang udah bikin pokoknya udah teknisnya. Benar. Tapi kalau kamu bicaranya adalah istilahnya requirement, kenapa harus bikin kayak gini, kenapa query-nya kayak gini, kenapa panjang, kenapa nggak dipercepat segala macam, saya pegang kamu. Oh iya. Gitu loh. Betul. Masalah optimasi, misalkan database, query segala macam. Iya. Saya berani megang kamu. Benar. Gitu loh. Karena di sana pasti nggak akan diajarin. 100 itu. Cuman ya itu, kita masalahnya butuh dua-duanya. Betul, iya. Iya kan, kalau perusahaan yang kan kita bicara pengen ke perusahaan yang besar yang menjadi talent yang bagus gitu. Ya harus dua-duanya, nggak bisa skala tuh. Kalau yang pasti kuliah, ya oke, belajar konsep betul, jagoan segala macam, tapi ya harus seperti anak SMK tadi atau anak bootcamp tadi, langsung hands on di rumah. Atau tadi, ya kayak saya tadi, ketemu orang, Pak saya bikin ini Pak, proyeknya Pak saya bikin websitenya gitu kan, langsung. Iya sih. Gitu caranya. Benar. Iya. Banyak banget nih. Aduh, ternyata pengalamannya Mas Habibie lebih apa ya kalau saya bilangnya? Apa tuh? Mind blowing sih, jujur aja. Mind blowing. Karena saya ya beberapa teman juga pernah lah kerja, mungkin nggak di luar ya, tapi mereka pernah kerja di Indonesia, kemudian pernah loncat-loncat perusahaan lah ya, segala macam. Cuman kalau
pengalaman cerita dari Mas Habibie di luar, kerja di luar itu mungkin hanya di apa ya, stigma di luar tuh lebih horor, orang dengar kerja di luar tuh horor sebenarnya, padahal nggak juga ya sebenarnya kan ya. Bener, banyak ini sorry ya, banyak yang rada-rada juga sebenarnya, terus terang aja selama kayak kerja ini orang kok rada, aduh kok bisa keterima di sini sih gitu. Saya mau ngomong enak di depan podcast soalnya. Kalau ini off nih saya ngomong keluar kata-kata Eman nih. Jangan. Capek editornya nanti. Capek. harus ngedit. Iya makanya. Iya. Bener. Enggak begitu. Baik orang yang tadi saya bilang rada-rada juga kayak ini orang, aduh kok bisa sih orang kayak lu tuh keterima di sini gitu. Kayak gue sering berapa kali kayak gitu. Membatin gitu kan, ya udahlah gitu. Makanya. Gila. Pengalamannya iya, keren banget Mas. Oke, apa itu tips ya buat anak-anak sudah ya buat fresh graduate. Yang penting mah kalau pengen di luar skill bahasa Inggris ya. Itu nomor 1. Mau nggak mau ya, mau di kota mau di negara manapun harus bahasa Inggris pasti akan kepake. Iya. Nah, kalau boleh tahu, iya. Mas Habib belajar bahasa Inggrisnya kursus dulu atau gimana? Iya, ini art of nekat sih sebenarnya. Saya tuh dulu bahasa Inggris sering cabut kelasnya waktu saya masih kuliah. Sering cabut kelas karena saya nggak suka bahasa Inggris terus terang zaman dulu. Saya nggak suka pokoknya bahasa Inggris saya tuh bener-bener anti. Karena bukan gara-gara dosen ya? Oke, skip. Terus. Tapi emang dari apa ya? Dari kecil tuh gini, karena bapak saya kan berapa kali kerja sama orang asing gitu kan. Terus selalu memang mengajarkan ke anak-anaknya harus bisa bahasa Inggris. Saya tuh orang yang paling, dan nggak cuma saya. Tiga-tiganya kita bertiga kan. Tiga-tiganya tuh nggak ada yang suka. Saya juga sama gitu. Ngapain sih belajar bahasa Inggris? Emang kita bakal keluar negeri aja. Papa aja nggak pernah ngajak jalan keluar. Gue bilang gitu. gitu. Ngajaknya cuma ke Bali, paling ke Bogor, ke Puncak, sekali Bali. Udah nggak pernah keluar negeri kan, ngapain belajar bahasa Inggris? Gue sampai kayak gitu zaman dulu. Terus akhirnya ini dia memang ya salah satu hoki juga sebenarnya kan. Jadi itu yang orang US tadi itu dia harus pakai bahasa Inggris kan. Iya. Saya tuh dulu nggak bisa ngomong, jadi kebanyakan tuh saya bilang gini, sorry Bi, namanya Bi, sorry Bi apa namanya, kita ngomongnya lewat chat aja, kalau chat kan bisa pakai Google Translate. Gue rata-rata begitu, gue nggak berani kalau ngejawab telepon, gue bilangnya selalu, gue masih di WC nih gitu, atau di mana, sorry gue lagi tidur, lagi bener apapun alasannya gitu ya. Gak berani gue ngomong sama si Bini, walaupun tadi gue nggak deliver kerjaan, nggak deliver orang tadi yang 2 orang tadi walaupun gue nggak deliver, gue udah ngobrol tuh nggak pernah berani karena aduh gimana gue nggak bisa ngomong, gue cuma pakai Google Translate itu segala macam. Akhirnya gue belajar sendiri dari BBC waktu itu, BBC Learning English kan di YouTube gratis tuh kan. Iya betul. Nah, kan segala macam, tapi waktu itu belum benar-benar suka dengerin podcast orang-orang, tapi kayak masih nggak suka aja, kayak bukan passion gue nih belajar bahasa Inggris gitu. Sampai akhirnya tadi kan gue ketemu akhirnya gue kerja remote sama orang Singapura tadi kan. Gue bilang ya udah terpaksa, dari situ gue belajar. Mau nggak mau berarti kan ya. Mau nggak mau, dan ya kan sambil latihan sambil ngomong conversation kan. Itu berapa kali pun gue ngeliat muka bos gue tuh kayak bingung gitu waktu gue ngomong. Nggak, gue serius, gue nggak bercanda nih, serius beneran. Sorry, can you repeat? Terus gue mikir, wait, so I wanted to say, gue sambil gitu segala macam, serius. Tapi emang waktu itu bahasa Inggris gue belum upskill banget, benar-benar jadi lancar banget. Setelah gue dapat, abis itu kan dari situ sebenarnya gue pindah ke perusahaan lain, itu juga dikenalin teman gue juga, Bi, tapi kali ini onsite ke Singapura. Udah lu masih muda ke Singapura lah gitu kan. Deg-degan gue langsung kan kayak. Perusahaannya masih di Singapura? Beda perusahaan? Beda perusahaan. Tapi masih di Singapura? Masih di Singapura. Tapi kali ini kan yang pertama kan remote tuh. Iya, remote. Ini harus full time ke sana. Jadi gue harus lulus dulu, punya ijazah. Gue sambil ijazah apply visa kerja di Singapura. Gue kerja gue ke Singapura. Gue langsung kayak deg-degan kan, kayak gimana nih gitu kan segala macam. Udahlah terabas aja lah, bodo amat. Nah, akhirnya interview ya sama, gue gelagapan tapi teknikal gue maksudnya yang ngeliat oke lah. Akhirnya gue keterima, gue berangkat, gue sampai sana bener-bener pas-pasan banget. Tapi ya karena emang lingkungannya di Singapura gitu kan, akhirnya terpaksa ngomong setiap hari, akhirnya kebiasaan. Habit berarti ya nantinya.
bener-bener ya tuh hoki dan kepaksa, bukan karena gue udah jago dari awal. Kalau gue bener-bener nggak suka belajar bahasa Inggris waktu itu. Iya. Belajar bahasanya kayak ngapain sih? Gue di Indonesia udah enak, kok ngapain gue keluar negeri gitu. Gue dulu mikirnya kayak gitu. Gitu. Ya mungkin buat teman-teman juga yang mungkin belum punya atau takut ngomong bahasa Inggris ya, atau nggak mau ngomong bahasa Inggris, ya tetap aja itu menjadi faktor penting ya ketika teman-teman ingin kerja di sana. Bener banget sih. Ya. Nah, by the way, kan lagi di Indonesia nih. Berapa lama nih liburan di sini nih? Liburan. Iya. Jadi kerjaan gue remote. Rata-rata itu jadi sebenarnya aturan Dubai itu 2 kali setahun, karena nggak boleh lewat dari 6 bulan. Gue di luar Dubai. Jadi harus kayak bulan ke-5 atau ke-4 lah itu harus balik. Kalau bisa ya bulan ke-5 lah mepet-mepetnya gitu kan. Nah, itu gue di sini 4 bulan. Jadi total berarti 8 bulan di sini. Sisanya 4 bulan itu ya di luar. Jadi gue 2 minggu di Jepang, sisanya ya ke Dubai, ke bos gue, ke HR gue di Dubai gitu. Gitu sih. Jadi 8 bulan di sini total selama setahun. Tapi kebagi 2 gitu. Jadi 4, 2, 4, 2. 4 di sini, 2 di luar, 4 di sini, 2 di luar gitu. Gitu. Gitu kurang lebih sih aturannya ya. Nah, rencana pulang nanti kapan lagi nih? Jadi gue rencana cabut dulu. Rencana cabut itu gue tanggal 1 Desember ada party pesta akhir tahun lah di Jepang. Yang Dubai. Yang Jepang ya? Jepang. Jepang biasa ada namanya Bonenkai. Bonenkai itu pesta akhir tahun. Penutupan tahun lah kira-kira seperti itu. Itu di Jepang, gue tanggal 1 berangkat, nyampe tanggal 14. Habis itu ntar ke Dubai dulu mampir. Sampai Januari Februarian lah, 2 bulan kan, Januari Februarian terus kesini lagi. Balik lagi ke sini. Iya. Remote lagi gitu. Kan pas puasa juga. Puasa ya di sini ya, juga benar. gitu. Berarti bisa dong bikin kelas lagi, live kelas lagi di sini. Wede. Langsung tembak aja pokoknya. Insyaallah. Ya, saya mudah-mudahan aja kayak dulu lagi gitu kan. Ya dulu emang sempat bisa, kenapa ya? Maksudnya dulu juga kerja juga kan, tapi ya waktu itu iya sih memang. Ya ntar lah diusahakan. Lah, bentar dulu. Kan ada yang jago juga. Ini ada yang master juga. Saya host, aduh. Iya, hostnya juga master ya. Ini juga ini dulu. Aduh, iya benar. Oke deh Mas, makasih banyak nih ya, udah sempat mampir ke sini juga, udah mau ngobrol-ngobrol banyak nih ya, sharing-sharing. Makasih juga, ke teman-teman yang lain. Nanti kalau kita ada waktu lagi, kita ngobrol lagi ya. Insyaallah. Dengan berbagai experience yang mungkin yang berbeda, yang terbaru dari Mas Habibie. Ya, siap. Sukses terus Mas di luar sana. Sama-sama, sukses juga semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Inilah obrolan kita dengan Mas Habibie. Kalau kalian suka obrolan kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan pengen ngundang lagi Mas Habibie, komen yang banyak juga. Siap. Nanti kita bisa diatur lah pokoknya Mas. Kemudian jangan lupa juga, ada juga akun media sosial aktif ya sih? Instagram ada. Instagram aja ya? Iya. Akunnya apa Mas? Kalau boleh tahu? Nama lengkap, jadi Habibie Farid, ntar aja. Farid ya. Nanti ada di bawah harus. Di bawah ya, nanti ditulisin. Kemudian juga di deskripsi nanti kita akan tulis Instagramnya Mas Farid. Kemudian LinkedIn-nya juga aktif tuh. Ada. Ya. Selalu aktif. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Cybercast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.